Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Dalam masa transisi menuju new normal, kita masih beribadah di rumah bersama keluarga. Kami masih menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan jadilah pelopor disiplin bagi semua orang. Tema ibadah pada saat ini adalah lemah lembut terhadap sesama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita awali dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga Kristiani Jemaat GKJ Bantul yang berbahagia. Bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita puji kebesaran dan kasih Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ke-7.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan, yang kita ungkapkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 467 bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita terima anugerah Tuhan. Sebagaimana disaksikan sabdanya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kehidupan yang baru di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, demikian sabdanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian sabda Tuhan yang berisi anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita terima, kita nyatakan kesediaan dan kesanggupan kita
untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Bersama-sama kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Sungguh lembut. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian, bersama-sama kita mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kita hendak membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber pertolongan dan sumber hidup kami. Kami mohon penyertaan dan kuasa Roh Kudus untuk menguasai segenap hidup dan angan-angan kami. Sehingga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan, kami sekalian dimampukan untuk memahami dan dimampukan pula untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan dan syukur kami. Amin. Sabda Tuhan bersama akan kita baca dan kita renungkan dari salah satu daftar leksionari. Kita ambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dan keluarga-keluarga Kristiani, Jemaat GKJ Bantul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran tentang keselamatan di dalam iman Kristen diyakini hal itu merupakan anugerah dari Tuhan Allah bagi manusia. Namun demikian ada pula beberapa orang Kristen yang keberatan dengan paham atau pengakuan yang demikian itu. Karena bagi mereka yang keberatan dengan pemahaman yang demikian, karena dianggapnya tidak akan mendorong orang percaya itu untuk berusaha berbuat baik dan benar. Di sisi yang lain, juga masih ada orang-orang percaya yang tetap hidup untuk terus-menerus berbuat dosa. Bahkan ada pula orang percaya yang memiliki anggapan bahwa melakukan dosa itu dianggapnya tidak apa-apa. Toh nanti bisa mohon pengampunan dari Tuhan Allah dan pasti akan mendapatkan anugerah pengampunan. Anggapan yang demikian itu sangat keliru. Karena itu, orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar bahwa keselamatan manusia itu hanya oleh karena anugerah dari Allah yang itu nyata melalui karya pengorbanan
Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam hal ini orang-orang percaya dimerdekakan atau dibebaskan dari dosa-dosanya. Dibebaskan dari dosa bukan berarti bahwa hidup manusia itu tetap berbuat dosa atau boleh terus-menerus melakukan dosa. Sama sekali tidak demikian. Tetapi orang-orang percaya yang dibebaskan dari dosa-dosanya itu dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di kota Roma yang mempunyai anggapan keliru bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Allah bagi manusia, atau orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat tetapi hidup di bawah kasih karunia Allah, maka anggapannya ketika orang itu melakukan dosa dianggapnya sah-sah saja, dianggap tidak masalah. Sehingga ketika kita memperhatikan keadaan jemaat di Roma yang mempunyai anggapan yang demikian tadi, Rasul Paulus melalui suratnya, sebagaimana di dalam bacaan kita, Rasul Paulus hendak meluruskan pemahaman yang keliru, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-15. Di sana jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan tidak. Artinya kita tidak boleh melakukan dosa. Bahwa hidup di bawah kasih karunia itu bukan berarti bebas untuk melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini Rasul Paulus menerangkan dengan menggunakan gambaran kehidupan budak belian, atau kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan batur tumbasan. Kehidupan seorang budak atau budak belian pada saat itu yang memang sedang populer karena jumlahnya yang banyak di dalam kehidupan masyarakat Yunani Romawi. Adapun kehidupan budak belian adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kekuasaan orang lain. Sehingga para budak belian ini tidak memiliki hak apapun. Dan kehidupannya seringkali dianggap seperti barang oleh tuannya. Sehingga yang dilakukan oleh budak belian ini bukan atas kemauannya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi yang dilakukannya adalah atas kehendak dari tuannya. Dari gambaran kehidupan budak yang demikian, Rasul Paulus juga hendak mengingatkan tentang konsekuensinya. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-16, sangat jelas di sana diungkapkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran yang demikian, di dalam rangka Rasul Paulus hendak meluruskan pemahaman yang keliru di dalam kehidupan jemaat di Roma. Dengan gambaran kehidupan budak belian yang demikian tadi,
Selanjutnya bagaimana bagi kita orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ditolong untuk dimengertikan sebagaimana pada ayat yang ke-17 dan ke-18. Di dalam ayat 17 dan 18 Rasul Paulus mengungkapkan apa yang menjadi pengajarannya bagi orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Di sana Paulus mendorong, mengajak supaya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah ini supaya hidup senantiasa mengucap syukur. Karena di dalam hidup orang percaya ini sudah terjadi perubahan yang membahagiakan. Sebab kehidupan orang-orang percaya ini sudah dibebaskan dari dosa-dosanya. Sehingga bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran. Karena hamba dosa itu akan melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi hamba kebenaran ini akan melakukan kebaikan dan kesucian. Kata kebenaran, sebagaimana ayat yang ke-18, di sana kata kebenaran yang disebutkan pada ayat yang ke-14 di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dipakai kata dikaiosin. Kata dikaiosun ini mengandung arti kebenaran dan batas-batas dari kebenaran dan yang tidak benar. Dengan kata lain, kata ini mengandung arti juga hidup di dalam kekudusan. Sehingga dengan demikian orang-orang percaya yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa yang harus mengucap syukur karena tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidupnya di bawah kasih karunia Allah. Maka ungkapan rasa syukur sebagai orang yang sudah diselamatkan, hidup di dalam kasih karunia Allah, ini harus dinyatakan di dalam tindakan atau di dalam perbuatan dengan bertindak atau berbuat rendah hati, lemah lembut, sabar terhadap sesamanya, juga tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak berlaku kasar dengan sesamanya, bahkan tidak menyimpan dendam terhadap yang lain, tetapi ada kesediaan untuk saling mengampuni, saling membangun, saling menerima, saling menyabari. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia Allah, maka hidupnya dinyatakan dengan kelemah lembutan terhadap sesamanya. Demikian juga di dalam kelemah lembutan itu ada kesediaan untuk saling menerima dan saling mengampuni. Demikian juga di dalam kelemah lembutan ada kebersamaan di dalam membangun kehidupan iman bersama. Sehingga di dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya akan semakin bertumbuh kasih yang Tuhan Allah ajarkan dan Tuhan Allah anugerahkan bagi kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih,
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita, juga nanti doa persembahan kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang senantiasa memelihara kehidupan iman kami. Sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Bahkan kami orang-orang berdosa yang sudah Tuhan bebaskan, Tuhan perkenankan untuk menerima anugerah keselamatan melalui karya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan kehendaki sebagai hamba kebenaran. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, dimampukan kami menyatakan hidup yang benar dan kudus di hadapan Allah. Demikian pula di dalam kami melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memperkenankan kami di dalam peribadatan ini, bagi kami sekalian membawa setiap permohonan kami. Secara khusus kami mohon berkat Tuhan bagi kebutuhan kehidupan kami, keluarga-keluarga milik-Mu, dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan berkenan hadir, menolong dan memampukan kami di dalam kami menyikapi segala persoalan hidup yang kami jalani. Di dalam kami memenuhi kebutuhan hidup kami, Tuhan berkati melalui pekerjaan yang kami lakukan menjadi sarana di dalam kami menerima berkat Tuhan. Demikian juga setiap keluarga-keluarga Kristen milik-Mu dengan berbagai persoalan yang terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga hadir, menyertai, memampukan kami menyikapi semua persoalan hidup ini dengan bijaksana dan senantiasa menyandarkan serta mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan yang kami hadapi ini. Ya Tuhan, menghayati pergumulan anak-anak kami yang sedang melangsungkan pendidikannya dalam rangka mempersiapkan masa depannya, yang sudah naik kelas, yang sudah lulus, dan masih harus melangsungkan pendidikannya di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kami mohon Tuhan berkati setiap proses yang kami jalani, secara khusus anak-anak kami di dalam melangsungkan proses pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Biarlah Tuhan juga menolong, memampukan setiap perjuangan anak-anak Tuhan. Demikian pula yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong mereka. Tuhan pertemukan mereka antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula yang dalam kondisi sakit, meski kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya masing-masing. Kami meyakini bahwa Tuhan juga berkenan berkarya, baik melalui para medis, juga obat-obatan yang diberikannya. Tuhan berkati menjadi sarana di dalam kami semua berproses
menantikan dan memohon kesembuhan yang daripadamu. Ya Tuhan, pergumulan kami bersama-sama dengan bangsa ini, di mana kami pada saat ini masih berada di dalam situasi pandemi virus corona. Kami mohon Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup dan sumber hidup kami. Biarlah kami senantiasa pulih berlindung dan menyandarkan pengharapan kami hanya di dalam kuasa pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan berkati pula setiap usaha pemerintahan bangsa ini untuk menyelesaikan virus corona yang masih terus mewabah di negeri ini. Tuhan tolong, biarlah segera kami terbebas dari virus corona, sehingga kami boleh melangsungkan kehidupan kami secara normal. Dan kalau pada saat-saat ini ada di antara daerah-daerah di negeri ini sudah memasuki new normal, demikian juga di tempat-tempat lain masih harus mempersiapkan di dalam memasuki kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan yang akan menolong, bahkan kerinduan kami di dalam kami merindukan untuk beribadah bersama-sama di tempat peribadatan. Biarlah Tuhan juga menolong kami dengan memberikan kesabaran di dalam kami menantikan situasi yang benar-benar aman bagi kami semua untuk melangsungkan peribadatan yang kami langsungkan bersama di gereja. Dan kalau sampai saat ini kami masih tetap melaksanakan peribadatan di rumah kami masing-masing, kami tetap meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan iman kami tidak akan pernah berubah. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas kemurahan dan kasih setia-Mu. Demikian juga pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami yang boleh kami rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan terus berlangsung di sepanjang hidup kami. Maka pada kesempatan ini bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik-Mu, kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara kami, warga jemaat milik-Mu yang ada di perantauan pun, yang juga merindukan untuk berpersembahan, biarlah mereka boleh mengirimkan persembahannya melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada, sehingga semua persembahan yang kami himpun dapat kami pergunakan untuk melangsungkan kehidupan pelayanan kami bergereja. Ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi sekaligus di dalam kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami meyakini bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh hidup di bawah kasih karunia Allah, menjadikan kami semakin diyakinkan bahwa kami yang hidup di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dimampukan kiranya kami untuk menyatakan anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan yang kami jalani ini, dengan kami ungkapkan di dalam tindakan yang nyata, di dalam kami hidup dengan rendah hati, hidup penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelemah lembutan terhadap sesama, sehingga kami tidak akan semena-mena, bahkan kami tidak akan menyimpan kebencian dan dendam terhadap sesama kami, tetapi ada kesediaan kami masing-masing untuk saling mengampuni, saling memperbaharui hidup, dan mendorong kehidupan bersama menuju kehidupan yang penuh dengan sukacita dan hidup di dalam kekudusan. Kami menyerahkan kehidupan kami juga di dalam kehidupan pada hari-hari yang akan kami lalui, yang kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi yang kami yakini bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kehidupan yang kami jalani. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan hidup kami
bahkan permohonan-permohonan kami yang tidak terucapkan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita supaya kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Tuhan juga berkenan mengutus kita sekalian supaya kita berlaku lemah lembut terhadap sesama. Oleh sebab itu bersama-sama pengutusan yang dari Tuhan kita ungkapkan melalui Kidung Jemaat 432, kita nyanyikan bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Bersama-sama kita melangsungkan kehidupan kita pada hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sepanjang masa. Amin.